Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini kita kembali akan mengupas unboxing per 14 PJ 2020. Itu terkait dengan tata cara penyampaian surat keberatan secara elektronik atau penyampaian surat keberatan secara e-filing. Oke guys, terima kasih sudah like dan share. Jangan lupa subscribe guys di bawah ya. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, kita langsung ke peraturannya. Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 14 PJ 2020. Seperti biasa, kita akan lihat terlebih dahulu dari considerance. Oke, di sini peraturan Dirjen Pajak nomor Per 14 PJ 2020 yang mengatur tentang tata cara penyampaian surat keberatan secara elektronik atau e-filing. Oke, menimbang bahwa ketentuan mengenai penyampaian surat keberatan secara elektronik e-filing telah diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK.03 tahun 2013 tentang tata cara pengajuan penyelesaian keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 PMK.03 tahun 2015. Oke, selanjutnya, dalam rangka memberikan layanan perpajakan secara elektronik, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian surat keberatan, perlu mengatur lebih lanjut mengenai penyampaian surat keberatan secara elektronik. Oke, berdasarkan pada huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Dirjen Pajak tentang tata cara penyampaian surat keberatan secara elektronik atau e-filing. Oke, kemudian di bagian mengingat guys, di sini ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 atau Undang-Undang KUP ya guys. Oke, sebagaimana terlibat terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan yang tadi ya, PMK Nomor 9, PMK.03 2013, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202, PMK.03 tahun 2015. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 PMK.03 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan PKP. Lalu ada Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 04 PJ 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Memutuskan menetapkan peraturan Dirjen Pajak tentang tata cara penyampaian surat keberatan secara elektronik. Oke guys, itu considerance ya, bagian pertimbangan sampai dengan memutuskan. Kemudian di sini ada beberapa istilah gitu ya, atau maksud yang dimaksud dengan istilah-istilah dalam peraturan Dirjen Pajak ini adalah Undang-Undang KUP guys, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Lalu surat keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Dirjen Pajak mengenai keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
Lalu di sini ada istilah lagi, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Oke, tadi tanda tangan elektronik, kemudian ada lagi sertifikat elektronik atau digital certificate. Adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Kemudian ada BPE guys, bukti penerimaan elektronik adalah informasi yang berisi tentang nama, NPWP, tanggal, jam, dan nomor tanda terima elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan. Oke, sebelum kita lebih lanjut guys, menurut saya ini hal yang bagus ya, penyampaian keberatan secara e-filing. Oke, kenapa sih ada keberatan? Ya karena ada surat ketetapan, ya karena perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan penetapan oleh pihak otoritas lewat surat ketetapan pajak, ya sehingga membutuhkan adanya apa perbedaan pendapat ini meningkat kepada tingkat beranjak kepada tingkat berikutnya ya, yaitu melalui keberatan. Jadi guys, berbeda dengan sistem peradilan yang lain, pajak ini seperti yang lain juga punya dua tingkat. Oke, cuman kalau yang peradilan lain kan yang tingkat pertama itu kan pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan tinggi gitu ya. Kalau di pajak itu guys, peradilan tingkat pertamanya itu adalah melalui peradilan secara administratif. Makanya di sini diatur tentang pengajuan keberatan. Bila wajib pajak tidak bisa menerima surat ketetapan pajak karena perbedaan pendapat, atau bila tidak menerima pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Jadi makanya di sini ada mekanisme pencarian keadilan perpajakan lah guys, lebih tepatnya ya, melalui keberatan tingkat pertama. Kalau ternyata keberatan juga masih ada perbedaan pendapat, tidak ada si wajib pajak tidak setuju dengan surat keputusan keberatan, maka akan meningkat ke tingkat berikutnya yang namanya peradilan pajak atau mengajukan banding ke pengadilan pajak. Jadi dua tingkat guys, sama seperti yang lain. Tapi yang pertama itu adalah peradilan administratif dulu lewat keberatan ini. Oke guys ya, itu baik kita belum sempat di Andrik Channel video terkait dengan pengenalan KUP ya. Jadi saya buka itu dulu bagi yang mungkin baru pertama kali lihat keberatan apa sih gitu ya. Oke ya, kita berlanjut lagi guys. Oke, jadi gitu ya. Wajib pajak, nah di sini guys, keberatan itu adalah hak ya. Wajib pajak dapat, oke, dapat di sini guys ya, dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Oke, kalau di sini bilangnya dapat, berarti ini pilihan buat si WP guys. Mau perbedaan pendapat tadi meningkat kepada tingkat tadi ya, peradilan administratif gitu ya, tingkat pertama atau tidak. Kalau ternyata memilih, maka di sini dapat mengajukan keberatan, tapi hanya kepada Dirjen Pajak terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau terhadap materi isi dari pemungutan pajak. Keberatan guys, seperti tadi di ayat 1, pasal 2 ayat 1, diajukan oleh wajib pajak dengan menyampaikan surat keberatan ke kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau tempat pengusaha kala pajak dikukuhkan. Oke, pengajuan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini dari Undang-Undang KUP guys, terutama di pasal 25 ya. Pasal 25 Undang-Undang KUP, juga dari PP nomor 71 74 ya. Oke. Ini dibahas kembali guys di sini. 74 ya, PP 74 tahun 2011 diulang kembali di sini dari pasal 25 Undang KUP dan Peraturan Pemerintah nomor 74. Syaratnya sama kok, cuma di sini dituangkan kembali guys. Pengajuan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Satu keberatan hanya untuk satu surat ketetapan pajak atau untuk satu pemotongan pajak atau untuk satu pemungutan pajak. Itu cuma satu guys, yang bisa dijadikan satu.
Kalau ternyata ada misalnya nih nggak setuju dengan pemotongan 21, 23, 4 ayat 2, berarti harus ada 3 guys keberatannya guys. Oke ya. Atau misalnya SKP. SKP kita surat ketetapan pajak misalnya 3 tahun. Oke, 2017, 18, 19. Berarti kita keberatannya 3 surat keberatan guys. Untuk surat ketetapan pajak yang tadi saya sebut. Oke. Kemudian wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar. Paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Jadi gini guys, syarat ini masih lebih oke dibanding undang-undang yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu paling sedikit 50% guys. Tapi di sini wajib pajak telah melunasi pajak yang masih dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui. Misalnya gini, misalnya pada saat proses pemeriksaan nih ya, tadi kan pembahasan akhir hasil pemeriksaan gitu ya. Pada saat pembahasan akhir kan dibuka nih, katakanlah misalnya ada temuan sekitar 300 juta gitu ya. Oke, yang 100 juta nggak setuju nih temuan, si WP nggak setuju dengan temuan pemeriksaan pajak. Yang 200 juta setuju. Oke, misalnya 200 juta setuju. Nah, kalau misalnya 200 juta ini sudah setuju, bila ingin mengajukan keberatan, maka yang 200 juta yang setuju tadi nih, yang telah setuju wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ya itu harus dibayar dulu. Gitu guys. Yang 100 juta ini yang tidak setuju, nah nanti kan di keberatan kan gitu ya. Yang 200 juta ini yang telah setuju, itu harus dibayar dulu guys. Oke guys, maksudnya itu ya. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim. Sekali lagi ya, lihat di situ tanggal kirim, bukan tanggal terima loh guys. Beda ya. Oke, misalnya Ditjen Pajak mengirim tanggal misalnya 5 Agustus. Kita terima 5 September. Jadi argonya itu udah jalan guys sejak 5 Agustus, bukan sejak kita terima di 5 September. Oke, ini sekedar misalnya aja guys, saya bikin sengaja 1 bulan gitu ya. Oke, atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Ini istilah kata force major guys ya, di luar kekuasaan. Misalnya di luar kekuasaan itu nggak semudah kita ini ya, misalnya kalau misalnya keadaan kahar karena pandemi ya guys ya, itu masih bisa, tapi kan udah lewat nih, udah lewat. Beberapa PSBB juga udah tidak berlaku sekarang kan ya. Misalnya apa? Terjadi kebakaran, terjadi huru hara, gitu ya, perang, gitu ya guys ya. Itu tidak dapat dibeli karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Oke. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Jadi surat kuasa khusus ini guys, benar-benar menunjuk ya nama, alamat, NPWP, KTP seseorang gitu ya, dan menjelaskan bahwa si katakanlah Tuan A gitu ya, memang ditugaskan untuk menangani proses keberatan. Oke, makanya surat kuasa khusus di sini guys, dan bermaterai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Dan nah syaratnya di dan guys, berarti dari huruf A ya sampai dengan huruf G semuanya harus terpenuhi guys. Oke. Nah, huruf G di sini wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Oke, kita cek dulu Undang-Undang KUP-nya guys. Nah, ini dia ya, pasal 36 Undang-Undang KUP ya. Dirjen Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat mengurangkan, menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang berutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut tinggalkan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak yang tidak benar dalam pasal 14 Undang-Undang KUP guys, membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP, tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Jadi di sini kalau mengajukan pasal 36 ini guys ya, ASAPD ini, berarti di sini tidak dapat mengajukan permohonan keberatan. Sementara kalau tidak mengajukan pasal 36 Undang-Undang KUP, maka di sini berarti memenuhi syarat. A sampai G harus terpenuhi guys. Oke, itu ya. Ini memang aturan keberatan secara umum guys, ya. Sekarang kita cek di sini
ya, terkait dengan e-filing-nya, ada pasal 3 guys. Wajib pajak dapat menyampaikan surat keberatan ya secara elektronik atau e-filing. Kan tadi kan di pasal 2 ayat 3 huruf A diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Oke, ini kalau manual. Tapi kalau misalnya e-filing, ya berarti juga tertulis sama ya. Cuman cara penyampaiannya aja di sini melalui e-filing, guys. Oke, kemudian di pasal berikutnya, guys, surat keberatan yang disampaikan secara elektronik e-filing, oke, menggunakan surat keberatan dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, ini berarti kita balik lagi ya ke DJP ya. Ya, biasanya sih udah ada DJP online, tapi kita cek dulu selanjutnya deh. Dalam penyampaian surat keberatan secara elektronik, alasan pengajuan keberatan tadi ya, pasal 2 ayat 3 huruf B dapat disampaikan dengan cara mengunggah dokumen dalam bentuk portable dokumen format atau PDF yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keberatan tersebut. Oke, tadi kan harus ada alasan-alasan nih guys, yang ini loh. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak yang mengajukan keberatan dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Ya, itu bisa disampaikan dalam bentuk PDF guys. Tadi ya, dapat sampaikan bentuk PDF. Oke, dan menjadi satu, oke, bentuk PDF dan menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keberatan tersebut. Terhadap penyampaian surat keberatan secara elektronik atau e-filing dilakukan validasi guys terhadap persyaratan pengajuan keberatan ya yang tadi ya pasal 2 ayat 3 huruf C sampai dengan huruf G. Kan yang A-nya tadi kan tertulis dalam bahasa Indonesia pakai dokumen dari DJP berarti nih guys ya. Kan tadi kan secara elektronik nih. Oke, dalam bentuk dokumen elektronik katanya ya, surat tertulis. Kemudian untuk alasannya juga sama di sini dalam bentuk PDF ya. Oke, ini huruf A dan huruf B. Nah, syarat huruf C sampai dengan huruf G ya akan dilakukan validasi guys terhadap persyaratan pengajuan keberatan. Oke, berdasarkan data informasi yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Validasi guys. Dalam hal validasi terhadap persyaratan pengajuan keberatan mengindikasikan tidak terpenuhinya persyaratan pengajuan keberatan, wajib pajak diberikan notifikasi. Notifikasi bukan merupakan pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undan di bidang perpajakan mengenai tata cara pengajuan penyelesaian keberatan. Oke, berarti kita berdasarkan PMK 9 ya guys, tahun 2013 tadi ya. Jadi bukan merupakan pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. Wajib pajak dapat menghubungi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusahaan pajak dikukuhkan untuk mendapat klarifikasi atas notifikasi yang tadi disampaikan. Ya, kalau ternyata di sini tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan tadi pasal 3 ayat 2 huruf C sampai dengan huruf G. Oke, lanjut lagi guys. Surat keberatan yang disampaikan secara elektronik e-filing harus ditandatangani oleh wajib pajak. Penandatangan surat keberatan dilakukan dengan cara tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik. Cara memperoleh sertifikat elektronik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai petunjuk teknis, pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Silakan cek di pasal 40 sampai dengan pasal 44 guys. Per Dirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2020 ya. Oke, pasal 40 sampai dengan pasal 44 bila belum punya sertifikat elektronik. Oke, lanjut lagi. Penyampaian surat keberatan secara elektronik e-filing dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Barat. Cara penyampaian surat keberatan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian dari terpisahkan. Nanti kita akan lihat ya pada cara penyampaian surat keberatannya ya. Atas penyampaian surat keberatan secara elektronik diberikan BPE, bukti penerimaan elektronik. BPE merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan. Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan merupakan tanggal surat keberatan diterima. Oke guys, jadi kita lihat dulu nih 3 bulan atau tidaknya dari tanggal ini guys. Ya, lanjut lagi guys. Penyelesaian keberatan oleh unit kerja Ditjen Pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan serta peraturan pelaksanaannya. Oke, berarti ada di sini guys ya. PMK nomor 9, PMK titik 03 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK 202 PMK titik 03 2015.
Cek lagi guys, dua peraturan ini perubahannya ya, PMK 202 ya. Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan diajukan oleh wajib pajak. Diterima yang tadi ya, tanggal BPE tadi ya. Tanggal tadi belum tanda bukti penerimaan merupakan tanggal surat keberatan diterima. Jadi 12 bulan sejak tanggal itu, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan diajukan. Apabila jangka waktu 12 bulan sejak tanggal bukti penerimaan surat keberatan tadi telah terlampaui, dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan, dan Dirjen Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak jangka waktu 12 bulan yang tadi ya, sejak tanggal bukti penerimaan surat keberatan berakhir. Oke guys, peraturan Dirjen ini berlaku sejak 1 Agustus 2020. Ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Juli oleh Dirjen Pajak. Berarti kalau saya tag video di tanggal 7, berarti baru 6 hari ya guys. Lanjut lagi guys, tata cara penyampaiannya dalam lampiran seperti ini guys. Pertama, wajib pajak dapat menyampaikan surat keberatan secara elektronik e-filing melalui situs web Dirjen Pajak di DJP Online ya guys. Secara elektronik. Wajib pajak yang dapat menyampaikan surat keberatan secara elektronik e-filing adalah wajib pajak yang telah memiliki EFIN, Electronic Filing Identification Number, yang aktif tadi guys. EFIN yang aktif, telah memiliki EFIN yang aktif, telah melakukan registrasi akun pada laman DJP Online, dan telah memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku. Berarti ini prasyarat ya guys. EFIN masih aktif, registrasi akun pada laman DJP Online, dan memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku. Dalam hal wajib pajak belum memiliki EFIN yang aktif, wajib pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kita akan cek pasal 10 sampai dengan pasal 12 Per 04 PJ 2020 ya guys. Ada semua kok di situ. Bagaimana memiliki EFIN dan sebagainya. Tata cara pengajuannya kayak apa. Lanjut lagi guys. Dalam hal wajib pajak belum melakukan registrasi akun, wajib pajak harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu pada laman DJP Online. Dalam hal wajib pajak belum memiliki sertifikat elektronik atau telah memiliki sertifikat elektronik yang habis masa berlakunya, wajib pajak harus mengajukan permintaan sertifikat elektronik sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan penghubungan pengusaha kena pajak. Cek di pasal 40 sampai dengan pasal 44 Per 04 PJ 2020 guys. Kemudian tata cara penyampaian surat keberatan secara elektronik adalah sebagai berikut. Nah, kalau udah punya itu semua ya guys ya, baru deh gimana menyampaikan surat keberatan secara e-filing. Wajib pajak mengakses laman DJP Online, www.djponline.pajak.go.id. Kemudian wajib pajak memilih menu e-objection pada laman DJP Online. Wajib pajak melakukan pengisian surat keberatan sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam pengisian alasan keberatan, wajib pajak dapat memilih untuk mengisi kolom yang tersedia atau melakukan unggah dokumen alasan keberatan dengan ketentuan. Dalam hal wajib pajak memilih untuk mengisi kolom yang tersedia, wajib pajak dapat mengisi alasan keberatan dalam maksimal 4.000 karakter. Dibatasi guys. Jadi kita harus pasin ya, jangan bertele-tele suratnya guys ya. Kolomnya di sini cuma dibatasi 4.000 karakter guys. Kemudian dalam hal wajib pajak, ini kalau ngisi ya, memilih mengisi kolom yang tersedia, maka alasan keberatan maksimal 4.000 karakter. Dalam hal wajib pajak memilih untuk melakukan unggah dokumen alasan keberatan, dokumen yang diunggah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, berbentuk PDF dalam satu file. Dokumen dalam bentuk PDF tersebut disarankan merupakan hasil konversi dan bukan merupakan hasil pemindaian, bukan scanning ya, konversi ya, dari Word pindah ke PDF ya. Kalau di scan biasanya emang lebih tinggi filenya guys. Nah, ya, di huruf C ya. Dokumen diunggah memiliki ukuran maksimal 5 MB dan dapat terbaca dengan jelas. Dalam hal wajib pajak telah meyakini kebenaran data yang telah diisi, wajib pajak dapat melanjutkan dengan proses penandatanganan surat keberatan. Wajib pajak menandatangani surat keberatan menggunakan tanda tangan elektronik dengan cara memasukkan paspres dan mengunggah file sertifikat elektronik.
wajib pajak mengirim atau submit surat keberatan pada menu yang disediakan. Atas penyampaian surat keberatan secara elektronik e-filing, akan bukti penerimaan elektronik BPE disampaikan kepada wajib pajak melalui email yang terdaftar dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Bukti penerimaan elektronik juga dapat diunduh dalam aplikasi e-objection. Dalam hal berdasarkan hasil validasi, sistem wajib pajak tidak dapat melanjutkan proses penyampaian surat keberatan, wajib pajak dapat menghubungi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak yang terdaftar dan atau tempat pengusahaan pajak dikukuhkan, atau kantor layanan informasi dan pengaduan atau kering pajak 1.500-200 untuk mendapatkan klarifikasi dan atau informasi lebih lanjut. Nah, itu guys, ya, sekelumit cara bagaimana menyampaikan keberatan dengan melalui e-filing atau secara elektronik. Oke guys ya, demikian unboxing per 14 guys, PJ 2020. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, juga sudah like dan share guys. Sekali lagi ya, yang belum subscribe guys, subscribe, oke. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.